kita bisa fokus melayani orang-orang yang kita curigain, suspek, atau bahkan kita positif mendapatkan pasien positif yang ternyata terkonfirmasi positif dan menderita COVID. Jadi artinya di seluruh Sumatera Selatan, bahkan mungkin di Pulau Sumatera, tidak ada rumah sakit darurat yang dibentuk oleh rumah sakit daerah lainnya. Artinya pada waktu kita mengantisipasi COVID ini, langkah pertama kita sudah memilah agar tidak terjadi penularan antara pasien dengan pasien atau pasien dengan tenaga medis ataupun tenaga medis yang ada. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya tempat yang kita pisahkan, kita diberikan kesempatan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelayanan. Kita diberikan fasilitas ruang isolasi bertekanan negatif dengan HEPA filter, dan itu adalah satu-satunya juga di Provinsi Sumatera Selatan yang menghadapi COVID ini. Kita memiliki ruang isolasi yang cukup representatif. Artinya itu akan mengurangi kita tertular ataupun menular orang lain. Karena kita tahu bahwa COVID ini adalah penyakit menular dan penyakit baru. Lalu kita diberikan kesempatan anggaran untuk menyiapkan obat-obatan maupun perbekalan yang ada. Bahkan pemerintah kabupaten pun memberikan kita kesempatan untuk memberikan apresiasi agar kita bisa fokus. Kita diberikan suatu wisma untuk kita bisa beristirahat maupun kita mengisolasi diri kalau memang ternyata kita terpapar. Ini tidak banyak pemerintah kabupaten yang melakukan, tidak banyak. Tapi sekali lagi, karena dukungan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini, Bupati Musi Banyuasin, Bapak Dr. Haji Dodi Reza Alek, kita benar-benar mendapatkan dukungan. Bahkan di mana-mana sebelum di Provinsi Sumatera Selatan ini, sebelum petugas kesehatan dan tenaga kesehatannya dilakukan screening, kita sudah dilakukan screening dalam rapid test pertama dan tercepat. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang dukungan pada waktu kita menghadapi COVID ini, kita tidak sendiri, kita di backup, kita didukung dengan baik. Dan terakhir, ya, hari ini kita diberikan apresiasi, yaitu mendapatkan dana insentif COVID buat petugas rumah sakit. Karena apa? Pemerintah kabupaten meyakini bahwa kita, di mana orang lain bekerja di rumah, tetapi kita tetap berjuang untuk tetap melayani kesehatan masyarakat Musi Banyuasin tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Bahkan kita otomatis terpapar berisiko untuk terjadinya penularan COVID yang cukup menakutkan bagi banyak pihak. Stigma yang ada di masyarakat, baik itu petugas rumah sakit maupun pasien yang tersuspek COVID, itu cukup luar biasa. Ya. Untuk itu sekali lagi pemerintah kabupaten memberikan apresiasi bahwa hari ini secara simbolis kita mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten. Insentif ini pasti berbeda-beda, ya. Insentif ini pasti tidak sama rata, tidak sama rasa. Yang pasti adalah, indikatornya adalah sesuai dengan setiap bulan kita mendapatkan tambahan penghasilan buat PNS, ini paling sedikit kita mendapatkan 50% dari tunjangan tambahan penghasilan yang kita terima setiap bulan. Jadi 50% pasti semua orang terima sesuai dengan yang setiap bulan kita
ada tambahan lagi yang memang benar-benar orang yang aktif. Itu dibuktikan dengan surat tugas, penugasan ataupun SK, dan akan ada tim yang menilai keaktifannya dan itu diberikan. Jadi otomatis akan terjadi perbedaan yang ada. Buat saya, berapapun yang diberikan itu harusnya kita mensyukuri. Karena sampai saat ini tidak ada di seluruh Indonesia yang mendapatkan insentif COVID ini. Belum ada. Yang ada adalah janji bahwa memang kita akan terima, yaitu melalui dana pusat. Tetapi pemerintah kabupaten melalui SDSKU memberanikan diri untuk kita menerima dari insentif seberapapun yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Jadi walaupun berbeda-beda, saya berharap ini tidak menjadi kericuhan. Tiap bulan akan berbeda. Minimal kita akan menerima 50% dari TPP yang tiap bulan. Tetapi bila memang ingin mendapatkan lebih, itu sangat tergantung dengan penilaian keaktifan kita pada masa-masa COVID ini. Kalau kita takut, kita ragu-ragu, ya mungkin kita hanya terima TPP yang 50% itu. Tetapi kalau kita memang sungguh-sungguh membuktikan, kita sudah membuktikan selama 2 bulan menghadapi COVID ini, kita tidak terpapar. Bukan artinya kita menantang atau tidak, tetapi menunjukkan apa yang sudah kita lakukan sudah pada jalan yang benar, on the track. Banyak rumah sakit yang sudah jebol pertahanannya di Provinsi Sumatera Selatan, apalagi di daerah epicentrum, di DKI Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruhnya menjadi daerah epicentrum dan pusat penyebarannya adalah di rumah sakit. Sudah banyak tenaga kesehatan